Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang tindak pidana di bidang perpajakan. Kelompok kami yang beranggotakan saya Data Chandra Pratama dengan NPM akhir 307. Saya Sanana Auran Karoma dengan NPM akhir 012. Saya Wilhelmina Rosanfa dengan NPM akhir 047. Saya Denis Rodia Panjaitan dengan NPM akhir 043. Saya Alifia Putri Indrani dengan NPM akhir 294. Saya Hendra Farantara Sula dengan NPM akhir 041. Saya Aini Nur Novia dengan NPM 009. Berikut presentasi dari kelompok kami. Jadi latar belakang dari kasus kami, penggelapan pajak pertambahan nilai atau PPN merupakan salah satu tindak pidana perpajakan yang kerap kali terjadi di Indonesia. Seperti dalam kasus terbaru yaitu di Cilacap yang melibatkan penggunaan faktur pajak fiktif dengan kerugian negara lebih dari 21 miliar. Modus ini umumnya dilakukan melalui klaim pajak masukan yang tidak sah dalam transaksi fiktif. Penanganannya karena kendala lemahnya koordinasi antar instansi serta belum optimalnya sistem deteksi ini ya. Karena bersinggungan dengan aspek administrasi pidana dan tata usaha negara, tindak pidana perpajakan perlu dianalisis secara menyeluruh agar penegakan hukum tidak hanya bersifat represif tetapi juga memperkuat integritas sistem perpajakan nasional. Selanjutnya adalah definisi dan jenis tindak pidana di bidang perpajakan. Definisi sendiri itu tindak pidana di bidang perpajakan adalah termasuk tindak pidana di bidang hukum administrasi yang dikenal sederhana dan lentur dalam penegakan hukumnya sepanjang tujuan dari hukum tersebut tercapai, yaitu wajib pajak dan mampu membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. Jenis tindak pidana di bidang perpajakan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu tindak pidana pelanggaran. Tindak pidana pelanggaran wajib pajak dianggap melakukan pelanggaran kewajiban pelanggaran apabila perbuatan itu dilakukan bukan dengan sengaja melainkan hanya karena kelalaian atau apa. Yang kedua itu tindak pidana kejahatan. Tindak pidana kejahatan wajib pajak dianggap melakukan kejahatan kewajiban perpajakan apabila perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak tersebut dilakukan dengan kesengajaan. Salah satu bentuk dari tindak pidana perpajakan yaitu penggelapan PPN yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi di sini apa itu PPN? Pajak yang dikenakan atas setiap peningkatan nilai yang terjadi pada barang atau jasa selama proses distribusi, mulai dari produsen sampai ke tangan konsumen akhir. Dasar hukum kewajiban. Pasal 15 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242 PMK 03 2014. Yang kedua Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 PMK 03 2014. Salah satu contoh dari tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh perusahaan adalah tindak pidana yang dilakukan oleh PT IJP, di mana dia melakukan tindak pidana perpajakan berupa penagihan PPN terhadap jenis jasa yang tidak dikenai pajak, yaitu jenis jasa tenaga kerja. Kedua, PT IJP tidak menyetorkan hasil pungutan PPN kepada DJP. Mengapa tindakan yang dilakukan oleh PT IJP merupakan tindak pidana perpajakan? Karena tindakan PT IJP telah memenuhi unsur tindak pidana perpajakan. Yang pertama yaitu berkaitan dengan masalah pajak, yaitu PPN itu sendiri. Lalu yang kedua, tidak adanya perbuatan yang diwajibkan atau adanya perbuatan yang dilarang. Tidak adanya perbuatan yang diwajibkan adalah perusahaan diwajibkan untuk selalu menyetorkan PPN-nya, sedangkan PT IJP tidak menyetorkan PPN tersebut. Lalu dia melakukan pungutan atas jasa yang seharusnya tidak dikenai pajak. Lalu yang ketiga, tindakan dari PT IJP dapat dikenakan sanksi pidana. Hal ini berkaitan dengan Pasal 39 ayat 1, di mana PT IJP dapat dipidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun. Lalu yang keempat, menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Tindakan yang dilakukan oleh PT IJP menimbulkan kerugian pada negara senilai 2 miliar rupiah. Lalu atas tindakan yang dilakukan oleh PT IJP, mereka diwajibkan untuk melakukan pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban adalah upaya untuk memberikan efek jerah bagi pelaku tindak pidana perpajakan untuk mencegah terjadinya pengulangan terhadap tindak pidana yang telah dilakukan. Dalam hal ini yang dikenakan pertanggungjawaban adalah pengurus korporasi. Pengurus korporasi adalah individu atau kelompok yang diberikan kewenangan secara hukum untuk menjalankan atau mengelola suatu perusahaan. Dalam hal ini
perusahaan itu adalah PT IJP sendiri. Yang berikutnya yaitu bentuk dari pertanggungjawabannya. Pelaku tindak pidana dalam hal perusahaan akan menerima yang pertama itu sanksi administratif dan yang kedua sanksi pidana. Kemudian sebelum melakukan upaya penegakan hukum yang lebih lanjut, DJP melakukan upaya persuasif. Nah, upaya persuasif ini sendiri adalah sebuah tindakan untuk mendorong kemampuan wajib pajak untuk membayar pajak secara sukarela. Nah, tindakan DJP Jawa Tengah yang dilakukan antara lain adalah pemberian kesempatan untuk melakukan klarifikasi terkait dari indikasi tindak pidana perpajakan, kemudian memberikan permintaan agar wajib pajak melunasi kekurangan pembayaran PPN serta pemenuhan SPT, kemudian untuk pengawasan dan pembinaannya itu telah dilakukan melalui surat himbauan dan konseling secara langsung dengan kaum representatif. Proses upaya penegakan hukum pada satu kasus tersebut melakukan beberapa rangkaian. Yang pertama, DJP melakukan serangkaian kegiatan pengawasan dan pembinaan. Yang kedua itu pemeriksaan bukti permulaan yang tercantum pada pasal 8 ayat 3 KUP. Yang ketiga, penerapan asas ultimum remedium, yang dimana asas ultimum remedium itu diterapkan dalam sistem hukum formal perpajakan di Indonesia. Yang keempat, hal penyidikan dengan mengumpulkan semua bukti. Yang kelima, diperlukan ahli forensik digital untuk menangani data elektronik yang merupakan bagian dari proses penegakan hukum di bidang perpajakan. Yang keenam, tindakan penyerahan. Dalam presentasi kami adalah tindak pidana perpajakan pengembalian dari tindak pidana administrasi, karena tindak pidananya adalah pelanggaran terhadap kewajiban administrasi. Salah satu contoh tindak pidana perpajakan adalah penggelapan PPN. Berdasarkan kasus yang dianalisis, setiap pengusaha wajib untuk menyetor dan melaporkan PPN yang telah diterima dari konsumen ke DJP sebagai kas negara. Namun dalam pelaksanaan, pengusaha tersebut justru tidak melaksanakan kewajibannya dan malah membuat surat faktur fiktif. Selain itu, terdapat penjatuhan PPN atas dasar yang tidak dikenai PPN kepada pelanggan, yaitu jasa penyediaan tenaga kerja. Hal ini dilihat pada pasal 4A ayat 3 UU KUHP. Atas tindakan tersebut, maka terdapat sanksi yang diterima. Apabila pengusaha tidak melakukan kewajibannya, maka akan dikenakan sanksi pidana yang tertera pada pasal 39 KUP. Saran yang dapat kami berikan kepada pihak pemerintah adalah yang pertama, meningkatkan koordinasi antara aparat penegak hukum dengan otoritas pajak. Dan yang kedua adalah mengupayakan tindakan preventif, yaitu bisa dilakukan dengan jangan memanfaatkan teknologi seperti penggunaan sistem administrasi perpajakan seperti optimalisasi sistem dalam mengidentifikasinya terkait keaslian surat-surat seperti faktur untuk mencegah adanya faktur fiktif. Selain itu, upaya preventif lainnya bisa melalui kolaborasi antara DJP dengan pihak lain seperti OJK, dengan Bea Cukai dan lembaga lainnya yang dilakukan melalui pengawasan terhadap wajib pajak, sehingga mempersempit pihaknya yang ingin melakukan tindak pidana perpajakan. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai tindak pidana perpajakan. Semoga materi ini bermanfaat bagi kalian semua. Kami tutup presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.